Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Almaratul Humaira dengan NIM 2312300034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen BK non-tes, yaitu autobiografi. Kita akan membahas mengenai pengertian dari autobiografi, fungsi dan tujuan dari autobiografi, teknik pelaksanaan autobiografi, serta manfaat dari autobiografi. Selamat menyaksikan. Autobiografi. Apa sih itu autobiografi? Pengertian autobiografi. Autobiografi adalah karya tulis yang menceritakan hidup seseorang. Biasanya ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan sudut pandang orang pertama. Penulis membuat catatan pribadi tentang pengalaman, pemikiran, dan perasaan penulis. Dalam autobiografi, penulis berbagi cerita tentang masa kecil, pendidikan, karir, hubungan, dan peristiwa penting lainnya dalam hidup mereka. Autobiografi dalam konteks asesmen BK non-tes merujuk pada hidup siswa yang ditulis sendiri oleh siswa tersebut. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan autobiografi. Fungsi yang pertama adalah meningkatkan pemahaman diri. Menulis autobiografi dapat membantu siswa untuk merenungkan perjalanan hidup mereka, mengungkapkan nilai-nilai kekuatan dan kelemahan mereka. Proses ini membantu mereka memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik dan membangun kesadaran diri yang lebih kuat. Yang kedua itu, mengembangkan kemampuan refleksi. Yang dimaksud di sini ialah menulis autobiografi mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka, menganalisis pola perilaku, dan memahami konsekuensi dari pilihan mereka. Kemampuan refleksi ini penting untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan emosional. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Menulis autobiografi membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi tertulis mereka, mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka dengan jelas dan koheren. Kemampuan ini penting untuk membangun hubungan yang sehat dan efektif dengan orang lain. Selanjutnya, membangun kepercayaan diri. Membagikan cerita hidup mereka dalam bentuk autobiografi dapat membantu siswa untuk merasa lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri mereka. Proses ini juga dapat membantu mereka mengatasi rasa malu atau keraguan diri. Selanjutnya, tujuan dari autobiografi. Yang pertama, memahami karakteristik, minat, bakat, dan kebutuhan siswa secara individual. Yang kedua, membantu siswa dalam mengenali diri mereka sendiri, termasuk nilai-nilai, pengalaman, dan aspirasi. Yang ketiga, memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada guru BK untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang lebih terarah. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang lebih personal antara guru BK dan siswa. Selanjutnya, teknik pelaksanaan autobiografi. Yang pertama itu, perkenalan dan penjelasan. Konselor perlu menjelaskan kepada siswa apa itu autobiografi dan tujuannya. Dalam konseling, tekankan bahwa autobiografi adalah proses pribadi dan tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang kedua, pemilihan topik. Bantu siswa untuk memilih topik yang menarik dan relevan bagi mereka. Dorong mereka untuk memilih topik yang dapat membantu mereka dalam memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Dan yang ketiga, proses penulisan. Berikan panduan dan dukungan kepada siswa dalam menulis autobiografi mereka. Dorong mereka untuk menulis secara jujur dan terbuka tentang pengalaman mereka. Selanjutnya, refleksi dan diskusi. Gunakan autobiografi sebagai titik awal untuk membahas masalah-masalah yang dialami siswa. Berikan umpan balik dan dukungan kepada siswa berdasarkan apa yang mereka tulis. Selanjutnya, penerapan dalam konseling. Dan yang keenam, privasi dan kerahasiaan. Tekankan kepada siswa pentingnya privasi dan kerahasiaan dalam menulis autobiografi. Pastikan siswa merasa aman dan nyaman untuk berbagi cerita. Jangan paksakan mereka untuk menceritakan autobiografi mereka jika mereka tidak merasa nyaman. Dan yang terakhir itu, evaluasi dan pemantauan. Pantau kemajuan siswa dalam menulis autobiografi dan refleksi. Selanjutnya, ada manfaat autobiografi.
Ada beberapa manfaat asesmen BK non-tes autobiografi bagi seorang konselor. Yang pertama itu, konselor dapat memahami siswa secara holistik. Autobiografi memberikan gambaran menyeluruh tentang perjalanan hidup siswa, termasuk pengalaman nilai dan tujuan guru BK, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa, melampaui data akademis atau hasil tes autobiografi, memungkinkan siswa untuk menceritakan kisah hidup mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Guru BK dapat memahami perspektif siswa, motivasi, dan tantangan yang mereka hadapi dengan membaca autobiografi. Guru BK dapat mengidentifikasi minat, bakat, dan potensi yang dimiliki siswa. Mereka juga dapat mengetahui kebutuhan khusus yang mungkin tidak terungkap dalam teks atau wawancara. Dan yang kedua itu, membangun hubungan guru dan siswa. Proses menulis autobiografi membangun rasa percaya dan empati antara guru BK dan siswa. Guru BK menunjukkan minat yang tulus terhadap kehidupan siswa dan menghargai pengalaman mereka. Autobiografi membuka ruang bagi komunikasi yang lebih terbuka dan jujur antara guru BK dan siswa. Siswa merasa lebih nyaman berbagi perasaan dan pikiran mereka. Dengan memahami cerita hidup siswa, guru BK dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang lebih tepat sasaran mereka, dapat membantu siswa mengatasi kesulitan, mengembangkan potensi, dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir itu, pengembangan program dan strategi. Autobiografi memberikan data kualitatif yang berharga untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Guru BK dapat memahami kebutuhan dan tantangan siswa secara lebih spesifik berdasarkan data yang diperoleh dari autobiografi. Guru BK dapat merancang strategi, bimbingan, dan konseling yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Autobiografi dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program BK. Guru BK dapat melihat bagaimana program membantu siswa dalam mengatasi masalah dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Asesmen BK non-tes autobiografi merupakan metode asesmen alternatif yang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan siswa. Autobiografi dapat menjadi alat yang berharga dalam konseling sekolah untuk mempromosikan pertumbuhan pribadi, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan membangun hubungan yang kuat antara konselor dan siswa. Autobiografi menjadi alat yang berharga bagi konselor untuk membantu siswa menemukan kekuatan dalam diri mereka, mengatasi tantangan, dan mencapai potensi penuh mereka. Untuk menutup pemaparan materi dari saya, ada sedikit kata motivasi dari saya, yaitu setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Jangan biarkan masa lalu menghantuimu.